Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di podcast Suara Bangga Kencana. Dengan saya, host yang akan memimpin jalannya live pada siang menjelang sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurkhalifah Siti Aryani. Nah, kali ini saya tidak sendiri tentunya. Kita kedatangan narasumber yang jauh sangat menarik, nggak kalah sama narasumber sebelumnya. Kak Ica, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih sebelumnya Kak Cindy. Terima kasih juga atas undangannya menjadi narasumber di podcast Suara Bangga Kencana. Ya, halo Sobat Bangga Kencana dimanapun Anda berada. Perkenalkan, mungkin teman-teman belum kenal dengan saya. Nama saya Apriliza Susanti. Saya di sini akan menjabarkan lah ya tentang pengasuhan responsif. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sepertinya Kak Ica ini salah satu narasumber kita yang sangat berkompeten ya di dalam bidang ini. Amin. Nih Kak Ica, sebelum banyak pertanyaan, mungkin pertanyaan pertama ya yang beberapa teman kita pertanyakan nih. Sebenarnya apa sih pengasuhan responsif ini? Dan kenapa hal ini menjadi sangat penting di dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita? Mungkin Kak Ica boleh dijelaskan biar teman-teman kita tuh yang di rumah pada tahu. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Cindy, sangat menarik sekali ya tentang pengasuhan responsif. Mungkin orang-orang belum terlalu familiar dengan kata-kata pengasuhan responsif. Di sini saya akan menjabarkan sedikit secara sederhana agar kita semua mengerti nih apa sih pengasuhan responsif itu. Jadi simpelnya gini, pengasuhan responsif itu adalah di mana orang tua tuh peka terhadap kebutuhan anak, kemudian terus memberikan respon yang tepat, cepat dan penuh kasih sayang nih terhadap anaknya. Kemudian jadi anak tuh merasa aman, dihargai, terus membentuk kepercayaan dari sejak dini untuk anaknya sendiri, begitu kira-kira. Berarti menurut Kak Ica sendiri nih, berarti sangat penting ya pengasuhan responsif ini bagi proses tumbuh kembang anak. Betul, sangat penting sekali nih Kak Cindy. Karena kebanyakan orang tua tuh menyepelekan hal ini ya Kak. Betul, kadang-kadang orang tua tuh misalnya nih jarang untuk komunikasi kepada anaknya, kemudian sibuk sendiri, terkadang kayak membiarkan anaknya, ya anak punya dunianya sendiri lah, orang tua punya dunianya lebih sendiri. Lebih ke masa bodoh ya. Iya betul, padahal ini anak itu butuh bukan hanya pangan, gitu sandang, ya, bukan hanya itu, tapi juga tentang kebutuhan emosional di mana dia akan membentuk karakternya di masa depan Kak Cindy. Tuh teman-teman yang nonton di rumah mungkin boleh disimak tuh ya. Materi kita pada hari ini mungkin banyak nih ibu-ibu baru atau bahkan ibu-ibu yang sudah menjalankan profesinya bertahun-tahun mungkin ya, masih banyak yang belum paham tuh, boleh belajar. Para remaja juga boleh sekali nih ya. Kan Kak, ya, ini bukan belajar. Bukan hanya difokuskan untuk ibu-ibu saja, tetapi untuk para remaja yang bahkan mungkin ingin terjun ke dunia ibu-ibu, pasti kan nanti kedepannya bakal menikah. Iya, calon ayah, calon ibu. Tuh, kita semua ayah. Calon ayah, calon ibu ya. Iya, calon ibu. Ya, tuh. Teman-teman nanti yang mau bertanya boleh di drop di kolom komentar seputar materi pengasuhan responsif ya. Tuh, selanjutnya nih Kak Ica, gimana sih menurut Kak Ica? Kak Ica kan orang tua ya. Bagaimana cara Kak Ica? Orang tua baru ya? Ya, orang tua baru. Kak Ica ini teman-teman orang tua baru yang menekuni bidang pengasuhan responsif. Nih, menurut Kak Ica sendiri nih, bagaimana cara Kak Ica sebagai orang tua ini mengenali kebutuhan emosional anak agar bisa merespon dengan tepat?
tuh. Ya, betul. Gimana tuh? Untuk mengenali kebutuhan emosional anak, tentunya kita harus dekat dulu nih dengan anak. Nggak mungkin kita tiba-tiba tahu emangnya cenayang ya. Iya. Kayak tiba-tiba tahu, anak saya galau, nggak mungkin ya. Pasti harus dekat dulu, melakukan pendekatan nih. Kalau misalnya kita udah dekat, pasti kan gerak-gerik seseorang itu bisa terlihat ya. Jangankan orang tua, kadang misalnya kita sebagai teman, sebagai atasan, pasti kita ngelihat oh lagi galau atau lagi punya masalah, itu kelihatan dari raut muka. Misalnya banyak cicilan kan kelihatan ya. Nah, apa Pak Kak contohnya kalau banyak cicil? kerut mungkin mukanya. Nah, jadi begitu pula dengan anak nih, pasti dia akan mungkin mengkurung diri di kamar, kemudian jarang misalnya, apalagi kalau misalnya zaman sekarang anak-anak tuh galau nggak mau makan, kelihatan Kurus ya Kak? kurus kan, bisa dilihat dari gestur, mimik wajahnya, kemudian cara anak berkomunikasi, misalnya ketika dia tadinya dia misalnya aktif nih periang, terus sekarang jadi murung. Nah itu bisa dideketin nih untuk anaknya, ibu-ibu atau ayahnya bisa dideketin, ditanya kenapa, ada apa, ada masalah apa. Kemudian ketika dia sudah memberikan udah terbuka nih, saya gini-gini mah. Nah itu jangan langsung dimarahin, jangan langsung dicecar, nanti anaknya nggak mau lagi terbuka. Nah kalau misalnya dia sudah mau terbuka nih, gimana orang tuanya memberikan rasa aman biar anaknya terus terbuka, terus curhat kepada orang tuanya. Tapi kebanyakan nih ya Kak, misal anak-anak, terkhusus nih anak remaja, mungkin anak remaja nih pada era sekarang ini nggak terbiasa curhat sama orang tuanya. Nah, betul sekali itu. Karena apa? Itu tadi bisa terjadi salah satunya karena mungkin dia waktu kecil dari pola asuh orang tuanya nggak didengerin ya Kak ya. Betul. Sekarang kalau dulu ya, balik lagi ke zaman pola pengasuhan dahulu, itu kan orang tua nggak terlalu dekat ya sama anaknya, kemudian mungkin menjaga jarak karena mungkin ngerasa oh saya ini orang tua, kamu itu anak, kamu itu di bawah saya. Nah itu pola pengasuhan yang salah ya. Jadi kalau misalnya pengen dekat sama anak, kita itu harus memposisikan sederajat nih, sederajat dengan anak. Jadi kita bisa salah, kemudian anak bisa salah. Jangan mau gara-gara kita orang tua kita ngerasa benar terus. Iya, karena kebanyakan orang tua merasa dirinya selalu benar tanpa mau mendengarkan kritik dari anaknya nih tadi. Betul. Memang harus kita saling mendengarkan. Mungkin anak kita yang salah atau kita yang salah, jangan egois gitu ya Kak Cindy. Tuh, mungkin teman-teman di rumah ada yang merasakan hal yang sama seperti ini. Jadi jangan ragu, jangan sukar untuk cerita ke orang tuanya. Betul. Sebenarnya dimulai dari hal yang kecil dulu ya Kak. Jangan sampailah kita membataskan diri kita dari orang tua, kayaknya orang tua saya nggak perlu tahu tentang hal ini gitu. Ya, itu balik lagi ke pola pengasuhan orang tua ya. Kadang misalnya kalau dia udah deket nih sama orang tuanya, pasti apa-apa, oh saya harus cerita nih sama ibu, sama bapak. Nah itu berarti orang tuanya sudah menerapkan pola asuh yang benar. Kalau misalnya dia, oh saya nggak bisa nih curhat sama ini, takut. Nah berarti itu ada yang salah dengan pola pengasuhan orang tuanya. Karena mungkin dia takut dimarahin. Iya, memang Kak Cindy sering dimarahin ya. Sering dulu sering dimarahi, cuma sekarang semenjak dewasa ini mungkin karena kita udah ngerti ya, jadi agak berkurang lah. Karena udah dewasa. Iya, agak lebih ngerti. Malah kalau misalnya dulu kalau kecil pasti dimarahin, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau udah dewasa malah jadinya jauh sama orang tua. Iya, jauh. Iya, padahal harusnya semakin kita dewasa semakin kita deket nih sama orang tua. Karena kenapa? Karena kita labil. Iya, benar. Remaja labil, masih mencari jati dirinya. Nah, kita harus bertanya. Nah, bertanya itu harus kepada orang yang tepat, yaitu orang tua, orang terdekat kita. Tapi kebanyakan remaja sekarang menganggap bahwa yang tepat itu bukan orang tua, mungkin bisa jadi sepasang kekasihnya, betul. atau bahkan sahabat-sahabat bestinya mungkin ya Kak. Kalau misalnya nggak apa-apa sebenarnya punya pasangan, kemudian punya teman, terus kita curhat kepada teman kita, curhat kepada pacar kita, tapi kita juga harus balance. Kita harus curhat juga kepada orang tua kita. Oh tadi saya lagi galau nih, terus dikasih tahu sama teman saya gini-gini, menurut mama gimana? Nah makanya itu tadi untuk sampai ke titik itu orang tua harus terbuka kepada anaknya, harus memberikan respon tadi, pengasuhan responsif. Jadi responnya harus baik. Harus anak nih ngerasa, oh saya nyaman nih diberikan perlindungan oleh orang tua saya.
Tuh teman-teman, kan kita udah panjang lebar nih ya Kak membahas tentang pola pengasuhan responsif. Nah mungkin Kak Ica ada nih mau ngasih contoh bagaimana, contoh sederhana aja nih ya Kak. Contoh sederhana pola pengasuhan responsif, mungkin ibu-ibu muda di luar sana banyak yang belum tahu nih. Kak Ica boleh sharing-sharing sama kita. Iya, memang kadang kalau misalnya kita jabari nih, kita udah panjang lebar, orang-orang tuh kadang nggak ngerti, apa ya, tadi ngomong apa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya Kak Cindy ya. Nah, jadi saya contohin nih beberapa, mungkin pernah dilakukan lah di rumah atau di sekelilingnya. Misalnya nih, lagi anak-anak nangis, mainannya rusak. Mungkin Kak Cindy sering ngelihat ada anak-anak bocil nangis. Mainannya rusak lah, mainannya hilang lah. Itu respon orang tuanya gimana nih Kak Cindy? Pasti dimarahin. Dimarahin ya. Nah itu adalah pola pengasuhan yang tidak tepat nih. Jadi kalau misalnya nih kalau dimarahin, dia pasti akan membentuk karakter. Oh misalnya mainannya rusak kayak tadi ya. Oh pasti mama atau papa marah nih mainannya rusak. Terus akhirnya berakhir, oh saya bohong aja gitu. Ketinggalan atau diambil temen kan bisa kayak gitu. Nah itu akan membentuk karakter yang tidak baik untuk anak. Dia jadi menutup-nutupi sesuatu, tidak bertanggung jawab. Kemudian malah lari untuk berbohong. Nah tindakan seperti apa sih yang tepat nih kalau menghadapi itu? Orang tua bisa diajak ngomong anaknya, misalnya kenapa mainannya rusak ya, adik sedih ya gitu. Terus yuk kita perbaiki sama-sama. Kalau misalnya nggak bisa diperbaiki, adik coba main sama mainan yang lain ya gitu. Adik mau main ini, dikasih alternatif mainan yang lain. Jadi dia ngerasa oh ternyata nggak apa-apa ya mainannya rusak, tapi diberikan kayak rasa tanggung jawab nih. Yuk kita perbaiki mainannya, atau yuk kita alternatif coba ganti mainan yang ini gitu. Jadi anak ada opsi lain ya Kak. Iya, jadi anak nggak ngerasa kayak terbebani gitu dengan kesalahannya, tapi dia ada rasa tanggung jawab dan keterbukaannya untuk jujur. Nah, tapi kebanyakan orang tua masa kini itu lebih lebih memilih untuk marah ke anaknya karena orang tua mungkin mikirnya, udah saya beli mahal-mahal tapi malah kamu rusakin kayak gitu. Nah, gimana tanggapan Kak Ica terkait itu? Ya, ini tantangan sebenarnya untuk orang tua. Kadang memang orang tua tuh emosionalnya kadang kurang sabar. Nah, makanya tidak ada orang tua tuh yang sempurna. Kita anak belajar menjadi anak, kemudian orang tua juga harus belajar menjadi orang tua yang baik. Itu harus dipelajari, kita harus mengatur emosi kita. Karena kenapa? Kalau misalnya kita salah menerapkan pola pengasuhan dari dini, itu akan berdampak nih kepada anak kita, karakter anak kita di masa depan. Jadi jangan sampai kesalahan kecil atau kata-kata kecil yang kita mungkin hari ini kita ucapkan, besok kita lupa, padahal itu berbekas di hati anak. Gitu, untuk orang tua di luar sana mungkin bisa lebih diperhatikan lagi ya Kak ya, pengasuhan responsifnya seperti apa, apakah pola pengasuhannya itu sudah benar atau belum. Sebenarnya materi kita pada hari ini itu berkaitan dengan materi yang sebelumnya Kak. Jadi sebelumnya kami juga pernah membahas tentang pola pengasuhan, pola asuh ya, lebih ke pola asuh anak. Kalau ini kan lebih responsif. Ya, mungkin ya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan seputar tadi kan udah panjang lebar tuh Kak Ica jelasin. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh ya di komen di kolom komentar. Atau juga boleh sharing saya pernah kayak gini. Gitu sharing-sharing boleh. Karena kita sama-sama belajar ya Kak Cindy. Iya, sama-sama belajar. Nah, yang mau bertanya boleh kami persilakan di kolom komentar atau sharing-sharing nih tentang pengalamannya menjadi ibu muda mungkin ya. Cerita ibumu. Atau yang remaja mungkin lagi pusing, lagi merasa terbebani banget sama keadaan di rumah, boleh tuh curhat-curhat di mau sini. Cerita, ibu saya kayak gini. Boleh cerita. Boleh. Ya, mungkin belum ada, kita lanjutkan lagi untuk sesi kita. Jadi tadi udah banyak sekali. Mungkin ini bakal lebih merinci lagi ya Kak materinya. Jadi tadi kan Kak Ica udah jelasin tuh panjang lebar tentang pengasuhan responsif. Nah, Kak Ica tuh belum menyebutkan apakah ada dampak positif jangka panjang bagi anak jika orang tua, kita sebagai orang tua konsisten menerapkan pengasuhan responsif ini tadi itu. Nah, pertanyaannya bagus sekali Kak Cindy. Itu pertanyaan dari kadang ya orang tua ngapain gitu ya, harus sabar-sabar sama anak. Orang dia nakal gitu ya.
Gini, jadi kalau misalnya kita kayak tadi menerapkan pengasuhan responsif, itu akan membentuk karakter anak. Jadi misalnya kayak tadi, misalnya dia mainannya rusak, itu cuma sekedar mainannya rusak nih. Tapi kalau misalnya kita menerapkan pola pengasuhan, kemudian kita cara pendekatannya yang baik, kemudian jadi anak tuh ngerasa aman, ngerasa bertanggung jawab sama apa yang dia lakuin, kesalahannya, dia jujur mau minta maaf, itu akan berlangsung membentuk sebuah karakter nih di masa depan. Mulai dari nanti dia akan sekolah, kemudian di tempat kerjanya pasti dia akan tahu bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Kalau misalnya dia dari kecilnya udah disalah-salahin, pasti dia akan ngerasa, oh saya nggak usah kasih tahu nih, takut dimarahin. Sama begitu. Kalau misalnya di tempat kerja pun kadang dia misalnya ngerusakin apa gitu, pasti dia akan ngerasa, oh pasti nanti akan ada sanksi nih kepada saya. Pasti dia akan ngumpet-ngumpetin, berbohong. Makanya pola pengasuhan yang terbuka ini tadi akan membentuk karakter, oh saya tanggung jawab karena dari dulu saya diajarkan untuk bertanggung jawab Oleh dan orang tua. dan terbuka begitu Kak Cindy. Jadi ini sangat berpengaruh di kehidupan kedepannya ya Kak. Iya. Sayang sekali tuh teman-teman bagi orang tua muda mungkin ya yang menyepelekan pola pengasuhan responsif ini, sangat disayangkan sekali. Jadi mungkin ada lagi Kak dampak positif lainnya selain itu? Jadi anak juga akan ngerasa percaya diri, kemudian berempati, kemampuan bisa mengelola emosinya. Kalau misalnya tadi ya dia kan mungkin kayak terombang-ambing lah emosinya, nggak tahu nih misalnya kena marah ya, nggak ya, jujur nggak ya, pasti dia akan bingung. Anak-anak tuh kalau misalnya kita sudah dari kecil kan dia tuh sudah punya afirmasi positif dari orang tuanya nih, orang tua tuh ternyata harus bertanggung jawab, maka orang tua itu nggak marah loh. Nah pasti dia akan menerapkannya juga, jadi kayak dia lebih bisa mengelola emosinya, rasa percaya diri, empati, dan rasa bertanggung jawabnya itu tadi Kak Cindy. Wah berarti sangat keren sekali pengasuhan responsif ini ya Kak. Jadi saya juga banyak belajar nih hari ini tentang pengasuhan responsif, terkhusus bagi calon ibu-ibu muda ya. Tuh banyak sekali ternyata teman-teman untuk dampak-dampak positifnya. Rugi sekali jika kita melewatkan ini, karena masa emas anak-anak itu tergantung cara orang tua mengasuhnya. Iya, 1000 HPK ya, Iya, karena itu tuh. masa emasnya anak lagi gencar-gencarnya meniru, lagi gencar-gencarnya. Pokoknya apa yang kita lakukan dia akan mengamati dan menirunya. Tuh hati-hati. Nah, karakter anak terbentuk pada saat dini. Jadi tiap kita berkata, berperilaku kotor, dia pasti bakal meniru ya Kak. Memang kadang orang tua tuh kayak maunya anak saya baik, soleha, soleh, mau yang sukses nantinya, tapi pola pengasuhannya dia kayak biarlah anak masa punya bodoh. dunianya sendiri gitu. Padahal anak itu tergantung dari bagaimana orang tuanya mengasuhnya. Mungkin Kak Ica boleh dibantu jawabannya. Anak yang suka tantrum ya. Oke. Jadi memang kadang-kadang anak nih ngerasa nakal ya, kadang misalnya ke Indomaret lah ngeliat Kinder Joy. Tuh kayaknya ini dari pengalamannya deh. Lihat Silver Queen mau Silver Queen ya. Tergantung ya. Jadi gini, kita harus pertama kita memang harus pendekatan dulu kepada anak ya. Kalau misalnya dia nangis, tergantung kan ekspresi anak tuh beda-beda ya. Ada yang sampai kayak nangis, kejar-kejar, kejang-kejang. Iya, guling ya Kak. Ya, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak kenapa Mai? Ada yang lebih responsif lah, lebih kayak nanya kenapa nggak boleh gitu-gitu kan. Nah tergantung, kalau misalnya dia nangis ini tadi, kita boleh diemin dulu nih, biarin dia ngungkapin ekspresinya dia. Nangis kayak dia marah, biarin dulu, karena itu masih kayak masih di bawah emosinya dia. Biarkan dia mencurahkan kekesalannya. Nanti kalau misalnya dia sudah tenang, kita boleh ngajak ngobrol. Nah misalnya ini kan sesuatu yang kamu nggak terlalu butuh, misalnya apa mainan kayak, atau misalnya coklat ini tadi ya. Misalnya kamu itu kalau coklat kita kasih
apa sih dampak negatifnya dari coklat itu sendiri. Misalnya seperti gigi bolong. Iya, juga. gigi sakit gitu kan. Kalau jadi itu ada batasannya. Adik boleh makan coklat, tapi misalnya seminggu sekali, kayak apa 2 minggu Dikasih sekali. pengertian ya Kak. Iya. berarti. Bisa juga kita tunjukin kan sekarang zamannya digital ya. Nah, bisa kita tunjukin ini loh Dek dampaknya kalau misalnya adik makan terlalu banyak. Oh, iya. Jadi bukan berarti mama tuh nggak boleh, tapi mama sayang. Jadi kasih afirmasi positif kepada anaknya. Jadi jangan cuman kayak nggak boleh, kamu nggak boleh. Ya pulang gitu. Tanpa dikasih alasan. Ya, ya, atau Kak? nggak dicubit, dipukul. Nah, itu membekas di diri anaknya. Kalau misalnya kita kasih pengertian afirmasi positif, kenapa nggak bolehnya? Itu pasti anak ngerasa, oh ternyata gini ya gitu. Tuh kalau Kak Ica tim yang mana nih? Tim yang marah-marahin anaknya atau lebih ke memberi afirmasi positif? Memberi afirmasi positif dong. Tuh sebenarnya Kak Ica ini adalah ibu muda panutan teman-teman. Amin. Boleh teman-teman contoh nih cara pola pengasuhannya itu udah baik dan benar sekali. Tuh, tadi kan udah berbicara tentang dampak positif jangka panjangnya. Tuh, kalau misal dia nih ada dampak, pasti dia nih ada tantangan nih Kak, tantangan tersendiri. Tuh Kak Ica sebagai orang tua baru, sebagai orang tua muda. Bagaimana mengajak ngobrol anak tapi belum punya anak? Pastinya harus punya anak dulu. Iya. Oh, atau anak orang lain. Iya, atau anak orang lain diajak ngobrol. Belajar jadi orang tua ya. Gimana Kak Cindy? Nih, jadi kita ulangi lagi ya. Tadi kan udah membahas tentang banyaknya dampak positif nih dari pengasuhan responsif. Nah, kemudian dari dampak positifnya ini tadi pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi ya Kak. Tuh Kak Ica sendiri sebagai orang tua muda, sebagai orang tua baru, apakah ada tantangan yang sangat berat mungkin menurut Kak Ica? Wah, sangat berat. Iya. Mungkin bukan tantangan saya tapi yang saya lihat di sekitar ya. Untuk tantangan untuk menerapkan pengasuhan responsif tentunya ada ya. Yang pertama pastinya untuk orang tua yang dua-duanya bekerja nih, ayah ibunya bekerja. Pasti karena pengasuhan responsif tentunya butuh pendekatan, butuh komunikasi, ikatan yang terjalin. Nah, pasti kalau misalnya lagi bekerja sibuk. Nah, itu bisa meluangkan waktunya. Misalnya lagi makan malam, itu diajak ngobrol anaknya. Atau mungkin lagi weekend, lagi sebelum tidur itu jangan lupa untuk nggak apa-apa, cuman luangkan beberapa menit lah gitu untuk ngobrol sama anak. Ditanya tadi kakak atau adik ngapain aja di sekolah, ada yang bikin sedih nggak, ada yang bikin happy nggak gitu. Nggak apa-apa biar bonding kita terhadap anak itu semakin erat gitu. Karena kebanyakan orang tua nih kalau udah sibuk di luar di jam kerja misal dari pagi sampai sore, apalagi yang orang tuanya berkarir ya Kak, pasti lupa sama gimana sih proses pendekatan diri kita kepada anak. Karena kalau udah pulang kerja pasti capek. Iya, ujung-ujungnya megang HP, rebahan deh di Iya, kasur. pasti kayak saya lagi pengen rebahan, lagi udah capek seharian. Nah, jangan ya seperti itu karena masa emas anak itu tidak akan terulang lagi. Kalau misalnya pengen rebahan nanti kita bisa rebahan. Nggak apa-apa, cuman luangkan waktu beberapa menit. Nggak lama kok, misalnya 10 menit kayak 20 menit buat anak. Ngobrol-ngobrol ya Iya, Kak. ngobrol-ngobrol sejenak. Jadi biar anak tuh ngerasa, oh saya punya figur ayah, saya punya figur ibu. Jangan sampai mereka ngerasa saya nggak punya siapa-siapa. Saya memang punya sosoknya, tapi nggak punya nih untuk kedekatan emosionalnya, nggak punya seseorang untuk dicurhati. Jangan-jangan anak kita malah kena bully. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Siapa yang mau melindunginya? Jangan sampai udah ke dampak yang paling tragis, kita baru tahu Iya, gitu. karena banyak sekali nih kasus-kasus di luar sana karena anaknya kena bully, orang tuanya nggak tahu, berujung anaknya mendapatkan hal-hal buruk yang mungkin Nah, tidak kita betul. inginkan. Betul, jadi harus kayak ditanya nih anaknya, tadi ngapain aja dia, ada yang bikin sedih nggak? Nah, bisa nanti kalau misalnya dia nggak apa-apa, misal satu hari dia nggak mau terbuka nih, diulangi lagi besoknya ditanyain, pasti nanti dia juga akan mulai terbuka nih. Oh ternyata ini bukan cerewet ya, bukan rewel, bukan orang tua yang kayak apa-apa. Kenapa sih? Kadang emang remaja itu gitu nggak? Iya. Kalau misalnya orang tuanya terlalu nanya-nanyain gitu kan. Agak gimana ya? Risih.
pengen tahu banget gitu, lebih ke segitu. Tapi sebenarnya itu nggak salah ya Kak. Iya betul. Mungkin kalau misalnya anak yang udah dewasa kadang memang butuh privacy ya dari orang tuanya. Nggak apa-apa misalnya dia emang nggak mau ngomong, itu jangan nggak usah dipaksa juga. Kayak ayo ngomong-ngomong, saya ini orang tua kamu, jangan juga kayak gitu. Tapi kayak biarin dia nanti cerita sendiri. Kita bisa tanya-tanya nih teman-teman sekitarnya. Kita juga kan bisa ngelihat dari mimik raut muka anak kita ini tadi kan, kalau misalnya sedih pasti nggak akan ketutupan itu. Pasti akan kelihatan lah, kita sebagai orang tuanya pasti tahu. Tuh mungkin teman-teman di rumah ada nih yang ngerasain di usia remajanya nggak berani, mungkin canggung mau cerita sama orang tua. Apalagi anak remaja-remaja zaman sekarang tuh kan banyak masalahnya di percintaan ya, di percintaan. Jadi aduh segan mau cerita sama orang tua. Sebenarnya itu hal yang gimana ya? Kenapa sih kita harus mungkin malu? Kenapa kita harus malu cerita ke orang tua, tapi kita nggak malu cerita ke teman kita sendiri? Karena temen juga mungkin punya ceritanya juga, jadi kayak karena ngerasa sama nih. Kayak teman saya juga pacaran, jadi saya juga ceritanya ke temen nih. Kalau misalnya orang tua pasti kayak kebanyakan. Kenapa kalau misalnya kadang anak tuh malu, kadang anak tuh nggak mau cerita karena orang tuanya yang kayak rewel, cerewet. Nggak boleh pacaran. Nah itu tuh yang membentuk karakter anak, nggak mau cerita-cerita. Terus kayak apa-apa tuh saya dulu kayak gini gitu. Jadi kayak membandingkan. Nah, biarkan aja anak cerita, kita dengerin aja. Jadi sebenarnya anak butuh didengerin aja kan. Butuh didengerin, bukan malah baru cerita. Bu, Pak, aku ini loh, langsung deh kemana-mana. Nah, langsung nyerocos. Kamu ngapain pacaran? Saya dulu nggak pacaran gitu. Dulu zaman emak beda loh sama zaman sekarang tuh. Sebenarnya nggak boleh disamakan. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kadang kalau kita terlalu cerewet, anak malah ngejauh. Jadi harus biarkan nih anaknya cerita, mau panjang lebar maupun kayak kesel. Anak gue digini. Tahan. Jangan sampai anak nih kayak langsung putar balik bubar jalan. Iya benar. Tapi gimana sih tanggapan Kak Ica tentang kan ada nih anak-anak SD mungkin ya, anak-anak SD dia abis dijahatin temennya di sekolah, terus pulang-pulang dia ngadu. Nah mamanya datang tuh besoknya ke sekolah, terus si temennya bilang, kamu tukang ngadu tuh, gimana? Gimana respon Kak Ica? Itu biasanya anak SD-an ya, suka gitu. Tukang ngadu. Iya. Gitu ya. Nah itu. Nah jadi gini, kalau misalnya itu termasuk bully ya, Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita sebagai orang tua pasti harus menerapkan yang namanya ke anak, Dek itu tuh perilaku yang nggak baik. Bisa jadi teman adik itu iri hati ngelihat, soalnya kadang tuh anak-anak, nggak semua anak-anak tuh deket nih sama orang tuanya. Bisa jadi kalau ngelihat dia bisa nih deket sama mamanya, cerita sama mamanya, tapi aku enggak, makanya dia kayak iri dengki, jadi kayak tukang ngadu, padahal dia nggak bisa kayak gitu. Gitu, makanya kita kayak kasih afirmasi positif, jangan sampai anak kita malah kayak kebawa nih, jadi kayak ngikut-ngikut negatif ke temannya tadi. Jangan sampai kalau nanti dia nggak ada lagi perlindungannya nih, kalau misalnya dia sampai mengurung diri. Terus siapa lagi mereka mengadu ya Kak? Iya, udah dibully, nggak ada lagi tempat mengadunya gitu. Tuh, kan emang nggak salah pilih kita narasumber pada hari ini. Tuh, itu ada pertanyaan lagi ya Kak, tentang apa sih arti tamasya Kak? Tuh, ada yang tanya. Dari siapa ya? Dari tadi nanya genting, sekarang tamasya ya. Kayaknya kakak ini tahu semua nih program kita ya. Jangan PKB. Iya, jangan PKB nih. Lagi ngetes. Jadi kakak, tamasya itu adalah taman asuh sayang anak. Ini adalah inovasi pengasuhan anak dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang berfokus pada pendampingan, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak, serta memfasilitasi orang tua pekerja agar tetap produktif. Gitu, gimana Kak? Udah kejawab belum? Lagi tes ilmu. Iya. Tuh, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kami masih open pertanyaan ya, satu lagi. Mantap Kak, kata semangat. Tuh, Kak Dian dari OPDKB. Terima Selamat kasih. Datang, ya, selamat datang Kak Dian.
Tuh kita lanjut ya Kak, masih ada satu pertanyaan lagi. Iya, Kak Cindy. Bagaimana sih sebenarnya peran ayah dan ibu ini bisa saling melengkapi dalam memberikan pengasuhan responsif? Kan biasanya yang ngasih pengasuhan nih ibu aja, ayahnya fokus kerja. Betul. Gimana tuh? Ini Ayo. berkaitan dengan program kita juga ya, Gati, Gerakan Teladan Ayah Indonesia ya. Nah, jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia, sorry. Nah, jadi kenapa kadang tuh ayah tuh kayak hadir cuman fisiknya aja, tapi kalau misalnya tentang pengasuhan pasti kayak ayah mengasuh itu kan ibu gitu, Nah, itu tugas ayo, ibu, bapak-bapak. siapa kayak gitu. Bapak-bapak. Nah, padahal ini nih ayah dan ibu punya peran yang sama untuk pengasuhan ya. Misalnya jangan sampai ayah ngomong A, ibunya ngomong B, jadi kayak anak tuh bingung nih, aku harus A apa B ya, soalnya ibunya ngelarang. Yang kalau misalnya A, ayah yang ngelarang, B, ibu yang ngelarang. Jangan sampai dia kayak punya statement, oh kalau gitu, kalau misalnya mau A ke ibu aja, ke B ke ayah aja gitu kan. Atau bahkan dia punya pilihan sendiri. Iya, karena kayak mereka aja punya pilihan sendiri, berarti ini kayak nggak tentu ya, nggak terlalu urgent banget. Nah, makanya ayah dan ibu tuh harus menetapkan satu tujuan nih, harus satu misi. Misalnya kalau A nggak boleh, ibunya juga harus A-nya nggak boleh. Jadi kalau untuk pengasuhan responsif sendiri, kalau misalnya dari ibu itu kan terlalu empati, kemudian emosional, peka terhadap anaknya. Nah, itu bisa melakukan pendampingan, komunikasi kepada anaknya. Kemudian yang action nih si ayah, misalnya kasus bully ya Kak Cindy, misalnya. Tuh ayah sangat berperan nih berarti ya Kak. Iya betul. Misalnya ibunya udah ngelihat gerak-gerik anaknya, mimik mukanya. Oh kayaknya sedih nih. Nah bisa didekatin anaknya, karena misalnya ibu tuh lebih kayak ke hati gitu nanyanya. Nah misalnya, oh saya Bu kena bully, suka dikata-katain teman-teman di sekolah. Nah itu misalnya langsung ayahnya ngambil peran. Jadi dia punya kayak, oh ternyata ada ya peran ibu saya, papa saya juga ngelindungin saya. Jadi saya kayak merasa aman, merasa ada yang ngelindungin. Jadi dia nggak akan ngerasa kecil hati, nggak akan ngerasa sendiri karena dia punya backingan. Backingan lah ya kalau sekarang. Backingan orang tuanya. Jangan sampai kayak dia saya sendiri nih, terus ngelihat di TikTok ngarahin lebih baik mati aja. Nggak boleh gitu ya teman-teman itu ya. Itu tidak boleh. Tuh jadi para orang tua tuh benar, pengasuhan responsif ini tuh sebenarnya harus dilaksanakan sedari dini ya Kak. Betul. Jangan sampai nanti anak kita udah dewasa, udah remaja, bahkan sudah menikah, mereka malah segan mau cerita masalah keluarganya, mereka segan. Jadi kemana lagi mereka bercerita kalau bukan sama kita sebagai orang tuanya. Betul gitu. sekali. Jangan sampai kalau sama orang tua kena marah, sama ibu kena marah gitu. Akhirnya ngobrol sama siapa ya? Ujung-ujungnya curhat deh di sosmed. Atau mau curhat di sini podcast Suara Bangga Kencana. Boleh, yang mau curhat nanti bakal kita undang nih ke sini. Boleh. Atau mau kirim email kita. Iya. balaikb.kdi1@gmail.com. Tuh, udah nanti kita lengkap bacain curhatannya, nanti kita sama-sama diskusi untuk mencari solusinya bareng-bareng. Sama kayak ini Pick R ya Kak. Jadi di Pick R kita juga menerima nih tampungan para remaja-remaja yang mau curhat sama kita. Ya itu termasuk orang yang nggak terlalu dekat dengan orang tua ya, makanya. Jadi dia bingung mau cari kemana lah aku curhatnya. Nah kebetulan adalah wadahnya Pick R. Nah dia curhatlah di Pick R. Betul. Nah jadi mulai sekarang orang tua tuh kalau mau terbuka jangan ngomong saya mau terbuka, saya mau mendengarkan anak, tapi ternyata masih suka marah-marah, suka sulit untuk mengontrol emosinya, anak-anak juga akan lari nih, nggak mau. Tuh kan udah banyak sekali materi yang kita bahas hari ini ya Kak ya. Iya, dan betul. penonton kita juga udah menyentuh angka 5.000 Wow. Ya mungkin sebelum kita akhiri nih ya Kak, kan itu kita tengok juga udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan dan kesan dari Kak Ica sebagai orang tua, atau mungkin untuk para remaja atau orang tua di luar sana, boleh? Iya. Terima kasih Kak Cindy. Jadi pesan dan kesannya. Nah, saya juga sama-sama belajar ya. Jadi kayak kita itu tuh nggak ada pengasuhan menjadi orang tua.
itu tuh nggak ada yang instan ya. Kita sama-sama belajar. Kita dianugerahin Tuhan itu seorang anak. Jadi kita harus menjaganya, harus belajar untuk menerapkan pola pengasuhan yang benar. Jadi semua itu harus belajar. Anak belajar menjadi anak, kemudian ibu juga belajar menjadi ibu, ayah juga belajar menjadi ayah. Kita sama-sama, pokoknya kita dari kita lahir sampai kita meninggal, kita harus tetap belajar dan menggali ilmu. Tuh, mantap banget Kak Ica. Tuh, teman-teman, untuk materi podcast kita pada siang hari ini mungkin bisa dipahami ya mengenai pengasuhan responsif. Mungkin jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, boleh dikirim kemana tadi Kak? Ke email atau enggak ke TikTok ini, ya DM. Tuh, kita juga punya akun sosmed lainnya seperti IG, Facebook, tuh. YouTube juga sudah punya. Ya. Jadi boleh dibantu follow-follow ya teman-teman. Ya, mungkin yang ketinggal, saya baru masuk tadi udah mau selesai. Nah, nonton ulang cuplikannya di YouTube, cuplikan semuanya full. Ya. Kita bakal live setiap hari ya Kak ya. Betul. Kita usahakan setiap hari. Jadi teman-teman jangan lupa di-follow biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Saya sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Saya juga sebagai narasumber hari ini pamit undur diri. Maaf kata kalau misalnya ada yang kurang dan ada yang kurang berkenan. Ya. Assalamualaikum. Dadah semuanya.